Santan adalah makanan yang sebenarnya memiliki kandungan yang baik. Dia memiliki lemak yang baik atau lemak tidak jenuh atau disebut juga dengan HDL. Santan punya kalori yang sedang, tidak setinggi produk-produk kelapa lainnya seperti minyak kelapa. Santan memiliki rasa manis karena mengandung gula sukrosa yang biasa ditemukan pada produk-produk nabati. Santan mengandung beberapa vitamin seperti zat besi, fosfor, magnesium, zinc. Punya enzim bioaktif yang akan membantu kita melancarkan buang air besar. Juga bisa membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Santan juga disebut merupakan salah satu sumber energi karena dia memiliki efek rasa kenyang yang lebih cepat. Santan ketika dimasak terlalu lama atau dipanaskan berulang-ulang, itu bisa menghilangkan kebaikan kandungan yang ada dalam santan. Apalagi kalau kita mengkonsumsi makanan bersantan secara terus-menerus atau setiap hari. Maka lemak baik atau lemak tidak jenuh atau HDL tadi bisa berubah menjadi lemak jenuh atau lemak jahat atau disebut dengan LDL. Makanan yang memiliki lemak jenuh bisa mengendap di usus menjadi plak. Bisa membuat pembuluh darah tersumbat, membuat kolesterol darah naik, bisa bikin tensi naik, pusing, sakit kepala, berpotensi kepada penyakit jantung dan stroke. Santan juga berserat tinggi dan bila kita mengkonsumsinya secara berlebihan, apalagi terus-menerus setiap hari, ini bisa menyebabkan gas di dalam perut sehingga kita bisa jadi begah dan ini bisa menghambat proses pengentalan feses sehingga kita bisa menjadi diare. Makanan yang punya lemak jenuh adalah termasuk makanan yang susah dicerna, sehingga dia akan berada di dalam lambung lebih lama. Dan lambung harus bisa memproduksi asam lambung lebih banyak. Bila berlebihan bisa menyebabkan asam lambung reflux atau naik ke atas, bisa berpotensi menjadi sesak napas atau GERD. Lemak jenuh pada santan bisa mengkontaminasi kadar minyak di bawah kulit sehingga bisa menimbulkan jerawat. Pemanasan santan yang berulang bisa membuat makanan tersebut menjadi lebih terasa nikmat dan lebih terasa bumbunya. Ini adalah peningkatan kadar garam dan ini bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pengolahan makanan bersantan yang kurang tepat atau salah bisa menyebabkan kebaikan-kebaikan di dalam santan tadi menjadi rusak atau hilang. Maka ada hal-hal yang harus dilakukan agar kita terhindar dari efek-efek negatif santan. Yang pertama, kita masak sesuai kebutuhan, tidak perlu berlebihan. Untuk menghindari, kita harus memanaskan berulang-ulang. Pada saat kita mengolah makanan, santan dimasukkan di akhir, artinya makanannya sudah matang. Baru dimasukkan santan, lalu dimasak tidak terlalu lama. Imbangi dengan minum air yang cukup untuk menetralisir efek-efek negatif dari santan, melakukan pergerakan atau olahraga, dan mengakhiri makanan bersantan dengan buah-buahan atau makanan-makanan yang berserat. Kepo Channel.